Mas Gibran, saya sangat tertarik tentang IKN dan itu bagus. Tapi tadi saya tergelitik anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sisanya dari investor. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan, misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana? Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk, sudah banyak yang masuk, sudah banyak yang masuk. Tanya pada Agung Sedayu. Namun Presiden Joko Widodo menegaskan sampai saat ini belum ada investor asing yang berinvestasi dalam pembangunan ibu kota negara Nusantara. Sejauh ini progres investasi asing di IKN Pak untuk keberlanjutan pembangunan IKN seperti apa Pak? Sampai saat ini belum ada. Investor mana yang sudah masuk ke sana? Kalau ada sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana? Sampai saat ini belum ada. Mas Gibran, sampai sekarang belum ada satupun investor mana yang sudah masuk ke sana. Mungkin setelah Pilpres. Itu pun yang investasi baru dalam bentuk janji, belum ada yang melaksanakan. Nah gitu kan. Saya tadi melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh Pak Gibran untuk menggoogling. Setelah saya googling disebutkan bahwa ada 270 investor yang minat. Kalau minat itu berarti sudah masuk. Ada hitam di atas putih. Enggak, istilahnya pakai masuk aja. Masuk atau belum? Masuk itu masuk keluar lagi atau masuk kemudian bertamu dan memberikan sesuatu gitu. Iya, ini kalau kita bilang minat, memang kan ini baru ketertarikan. Dan sedangkan kalau kita melihat kemarin sebelumnya kan memang ada beberapa investor asing ya, misalkan SoftBank, lalu juga Uni Emirat Arab pun juga membatalkan untuk investasi di IKN gitu. Tentunya ada berbagai pertimbangan di sana. Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini. Cuma pada saat yang sama Prof Mahfud ingin mengatakan padahal tanah di situ udah dikopling-kopling dalam jumlah yang besar untuk perusahaan-perusahaan besar. Itu benar juga? Iya, saya pikir memang sudah ada bukan hanya swasta. Itu kan maksud pertanyaan dari Prof Mahfud kan, bukan cuma investor datang apa enggak, tapi investor belum datang, mungkin masih minat nunggu Pilpres. Kalaupun Pilpresnya selesai, investor datang, tapi sudah ada kapling-kapling jumlah besar yang dikuasai oleh sekelompok pengusaha gitu ya. Betul. Sudah ada itu? Sudah ada, Prof. Oh, confirm berarti. Confirm. Baik. Nah, saya setuju ke depannya itu agar mengundang investor, IKN harus diteruskan tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula, bahwa itu sebenarnya mengundang investor. Tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN. Hasil survei Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF merangkum persepsi publik ketiga calon wakil presiden atau cawapres usai melakoni debat kedua Pilpres 2024 pada Jumat 22 Desember malam. Olahan data tersebut diambil melalui tren perbincangan di X, dulunya Twitter, selama debat berlangsung pada pukul 19 sampai 21.50 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan 22.424 pembicaraan dari 17.125 akun X. Selain itu, INDEF juga mengamati 65.500 perbincangan di kolom komentar tayangan langsung, debat Cawapres YouTube KPU dan Kompas dari 15.400 akun dalam periode waktu yang sama. Hasilnya, netizen menilai Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD sebagai sosok berpengalaman alias pro dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dianggap menguasai materi. Sementara Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin dinilai netizen sering blunder. Jika penilaian netizen diringkas dengan satu kata, maka Mahfud MD berpengalaman, Gibran outstanding atau luar biasa, Caimin banyak blunder. Tulis laporan oleh data INDEF yang diterima oleh cnnindonesia.com pada Sabtu 23 Desember. INDEF menyimpulkan Cawapres Mahfud MD berhasil meraih sentimen positif di YouTube sebesar 77%, mengungguli Gibran dan Caimin. Perbincangan seputar Mahfud MD didominasi oleh kapabilitas dan pengalamannya sebagai negarawan senior yang nampak selama debat berlangsung, kata peneliti INDEF.
Di YouTube dan X, Mahfud mendapatkan sentimen positif tertinggi sebesar 71,4%, diikuti oleh Gibran dengan 64,5%, serta Caimin di posisi buncit dengan 46,7%. Survei tersebut juga menunjukkan Caimin menjadi cawapres yang paling disorot netizen setelah debat. Pendamping Capres Anies Baswedan ini diperbincangkan 13.300 kali di platform X. Unggul jauh dengan Gibran yang diperbincangkan sebanyak 4.800 dan Mahfud MD dengan 2.000 perbincangan. Namun isi perbincangan netizen di X justru menilai Caimin tampil tak optimal, sehingga dapat mempengaruhi elektabilitas paslon Amin atau Anies Muhaimin di Pilpres 2024 mendatang. Netizen menilai penampilan Caimin kurang optimal dari penjelasan yang kurang jelas hingga sering overtime ketika menyampaikannya. Namun netizen mengapresiasi ide dana desa 5 miliar rupiah yang diharapkan jadi input bagus untuk kemajuan desa, tulis Indef. Di platform X, Gibran menuai pujian lantaran dinilai sukses melakoni debat cawapres semalam dengan angka sentimen positif sebesar 77,69%. Dari angka itu, mayoritas netizen di X menilai penampilan putra sulung Presiden Jokowi itu sangat dominan dan menguasai panggung. KPU menggelar debat kedua Pilpres 2024 pada Jumat 22 Desember. Debat diselenggarakan di Jakarta Convention Center atau GCC pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dengan melibatkan para calon wakil presiden. Tema debat Cawapres 22 Desember 2023 adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN atau APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mencecar Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka soal pajak. Mahfud dan Gibran pun terlibat debat panas soal pajak. Hal itu terjadi saat giliran Mahfud bertanya ke Gibran. Mahfud bertanya soal langkah menaikkan rasio pajak menjadi 23%, di saat orang-orang juga tak mau mengambil insentif pajak. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal, karena pertumbuhan bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang insentif pajak saja orang nggak ngambil. Tanya Mahfud di panggung debat Cawapres di GCC Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran kemudian menjawab, dia mengatakan menaikkan pajak dengan menaikkan rasio pajak adalah hal berbeda. Prof. Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda, ucapnya. Dia mengatakan salah satu langkah menaikkan rasio pajak adalah membentuk badan penerimaan pajak yang dikomandoi langsung oleh Presiden. Dia mengatakan hal itu untuk mempermudah koordinasi. DJP dan Bea Cukai dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran, ucapnya. Gibran mengatakan digitalisasi juga merupakan hal penting. Dia mengatakan saat ini sudah ada sistem yang ada, namun perlu penyempurnaan agar mempermudah pelayanan pajak. Nanti ketika kita akan laporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung karena sistemnya sudah prepopulated sehingga tinggal klik, ucapnya. Dia juga bicara masalah investasi dan hilirisasi. Dia mengatakan Indonesia dapat menjadi raja energi dunia dengan bioetanol, biosolar hingga bioaftur. Bioetanol, bioaftur, biodiesel, kita kalau serius ya Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia. Tapi kita harus serius dan harus fokus, dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan, ucapnya. Mahfud kemudian membalas lagi. Dia mempertanyakan apa perbedaan antara penerimaan pajak dengan tax ratio yang disampaikan Gibran. Kalau persen, kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah, karena sekarang aja sudah 82% dengan tax ratio 10,5 sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin 23% itu dari apa? Tanya Mahfud.
Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan karena kita sudah berkali-kali menawarkan teks amnesti, juga ndak jelas hasilnya. Pajak insentif pajak ditawarkan pemerintah, gak ada yang mau. Karena diperas-peras juga jadi alat nego, sambungnya. Gibran lalu merespons. Dia kembali menjelaskan beda menaikkan pajak dan teks rasio. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan, ucapnya. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP. Yang punya NPWP baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, sambungnya. Dia mengatakan UMKM yang omsetnya di bawah 500 juta rupiah pajaknya 0%. Dia juga menjamin nantinya modal kur 200 juta rupiah bakal didapat tanpa anggunan. Gak ada yang diberatkan Pak, ucap Gibran.